Baik, untuk anak-anak Sami-sami. kelas 8B, hari ini kita akan mengikuti pembelajaran PPKN tentang Undang-Undang Dasar, ya, tentang menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya. Baik, kita mulai langsung saja ya. Ini kita sudah dalam rekaman, jadi anak-anak standby di situ, kameranya tetap on ya. Jadi Florensa kameranya tetap on ya. Mungkin nanti ada tambahan temannya yang masuk, ya dipersilakan nanti ya. Bisa diberi info ya. Ya. Baik, anak-anak nanti harus interaktif ya. Ya, jadi Florensa interaktif, kalau ditanya menjawab ya. Ya, oke? Kalau ditanya menjawab ya. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus sekali ya. Terima kasih anak-anak atas kehadiran kalian di acara hearing tentang pembelajaran PPKN kali ini ya. Dalam rangka kegiatan PPG yaitu uji kinerja PPG dalam jabatan 2020, maka Bu Linis akan menyampaikan beberapa materi tentang pembelajaran PPKN pagi ini ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Semoga apa yang akan kita laksanakan pagi ini bisa bermanfaat dan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Berdoa dipersilakan. Amin ya, berdoa selesai. Baiklah anak-anakku yang Ibu Linis cintai ya. Hari ini Bu Linis akan menghadiahkan sebuah tepuk ya, tepuk PPKN sebagai rasa rindu Bu Linis kepada kalian yang beberapa saat tidak bisa hadir ke sekolah tanpa kondisi data karena kondisi yaitu kita sedang mengalami pandemi COVID-19 ya. Nah, di dalam pembelajaran kali ini kita akan menyampaikan suatu tepuk ya, tepuk PPKN untuk mengobati rasa rindu Bu Linis kepada kalian anak-anakku yang ada di rumah ya. Baiklah, tepuk PPKN nanti kita tepuk biasa, prok, kemudian Pancasila, prok, UUD 1945, kemudian prok, Bhinneka Tunggal Ika, prok, NKRI harga mati, yes ya. Oke ya, bisa ya? Bisa ya? Dicoba ya, jadi coba ya. Florensa, dicoba ya. Ya, baik. Ya, Bu. Ya, pintar sekali ya. Baik. Ini berdiri dulu kayaknya ya, biar enak ya. Baik ya. Bisa kelihatan kalau berdiri. Kelihatan ya. Kalau duduk aja sudah. Ya. Tepuk PPKN. Pancasila. 1945. Bhinneka Tunggal Ika. Tunggal Ika. NKRI harga mati. Yes. Oke ya. Baik, diulangi ya. Tadi kan sudah bisa, sekarang diulangi ya. Ya, ayo tepuk PPKN. Baiklah, supaya semangat ya. Kalian masih ingat yel-yel SMP Negeri 7 Malang? Bisa ya? Masih ingat? Ya, baik. SMP Negeri 7 Malang. Jujur, cerdas, beretika. Iya, dicoba. Dedi suaranya yang keras. SMP Negeri 7 Malang. Jujur, cerdas, beretika. Bagus sekali. Ya. Florensa, SMP Negeri 7 Malang. Jujur, cerdas, beretika. Bagus sekali ya. Terima kasih ya anak-anakku, kalian sudah mengikuti tepuk PPKN dan yel-yel SMP Negeri 7 Malang ya. Anak-anakku, sekarang Bu Linis mau bertanya, apakah arti UUD? Siapa yang bisa? Artinya UUD apa? Ada yang bisa artinya UUD? Ya. UUD adalah Florensa, artinya apa UUD? Bentar, Bu. Oh iya. Jadi artinya apa UUD? Kalau kepanjangannya apa? Ayo. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Bagus sekali. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik
Indonesia tahun berapa? Indonesia. Tahun berapa yang kita miliki? 1945. Ya, tahun 1945. Baiklah, ya. Apa artinya? UUD itu artinya apa sekarang? Tadi kepanjangannya. Sekarang artinya apa? UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum dari peraturan perundang-undang dan merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ya, bagus sekali ya. Jadi Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan hukum tertulis ya, yang merupakan hukum tertinggi, peraturan tertulis yang merupakan hukum tertinggi bagi suatu negara. Yaitu negara yang mana? Negara apa? Indonesia. Negara Indonesia. Ya, bagus sekali ya. Baik, kalau misalnya Dedi, apa artinya konvensi? Apa konvensi? Artinya apa konvensi? Konvensi artinya apa? Jadi, konvensi artinya apa? Ya, peraturan yang tidak tertulis ya. Peraturan yang tidak tertulis itu adalah konvensi ya. Baik, mari kita menyanyikan lagu nasional ya. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bisa ya? Bisa ya? Ya. Ini Bu Linis mau sekali ya. Ini tadi sudah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya ya. Kita harus mencintai tanah air kita, bangsa kita Indonesia ya. Supaya apa? Menjadi generasi penerus bangsa yang memiliki jiwa patriotisme yang tinggi, mencintai tanah air dan bangsa. Kenapa? Karena kita merupakan apa? Merupakan apa anak-anak? Merupakan, ya terima kasih atas hadirnya. Merupakan generasi penerus bangsa yang akan menerima. Dadang, silakan Dadang dibuka kameranya. Yang merupakan generasi penerus bangsa menerima tongkat estafet kepemimpinan bangsa. Ya, anak-anakku ya. Nah, baiklah anak-anak, materi kita kali ini adalah menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aulia, dipersilakan dibuka kameranya. Nah, berikutnya adalah kita akan mengetahui kompetensi inti, ya. Yang pertama adalah merupakan KI 1, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Ya, itu yang diharapkan dari materi PPKN kali ini. Kalian sudah melaksanakan tadi dengan berdoa. Kemudian KI 2, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, tanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif
sesuai dengan perkembangan alam sekitar bangsa Indonesia dan kawasan regional, ya. Kemudian juga KI 3, ya. KI 3, kalian diharapkan memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, kemudian teknologi, seni, budaya, dengan wawasan kemanusiaan dan kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak mata yang merupakan KI 3. Nah, anak-anakku yang Bu Linis cintai juga mengenai kompetensi dasar. Dalam hal ini, yaitu menghargai makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa. Nah, anak-anakku yang Bu Linis cintai, di dalam materi kita kali ini, yaitu menemukan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, juga memiliki tujuan pembelajaran. Yang pertama, yaitu mendeskripsikan pentingnya kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kedua, menguraikan kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang ketiga, menunjukkan sikap kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, anak-anakku, tadi kalian sudah berdoa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, merupakan implementasi dari nilai-nilai dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Nah, sekarang kalian mungkin ingin bertanya, apa yang ingin kalian tanyakan tentang rasa menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Silakan mengemukakan pendapat atau bertanya. Florensa. Habis ini Danang ya. Danang, ya terima kasih Aulia sudah bergabung. Habis ini Danang ya. Ya, Florensa, silakan. Pendapat kalian. Ya, bagaimana pendapat kalian? Florensa. Bentar, Bu. Oh iya. Mungkin Dedi bisa membantu, Dedi? Ya. Dedi bisa membantu? Ya. 1015 merupakan apa? Tadi sudah bisa menjawab ya? Tahu. Ya. Mungkin Aulia mau menambahkan, Aulia? Ya, sikap yang sesuai dengan UUD apa coba contohnya? Danang, mana Danang? Halo, Danang. Ya, mungkin Danang bisa membantu? Ya. Bisa. Oke, apa coba? Danang? Tabrisa? Tabris, ya Tabris. Silakan masuk Tabris. Ya, Florensa. Ya. Florensa? Bagaimana? Ya. Florensa? Jadi mau menjawab? Jadi silakan. Ya, Danang. Apa pendapatnya, Danang? Tentang UUD 1945. Tadi sudah dikemukakan oleh Florensa bahwa UUD 1945 adalah merupakan Sumber hukum bagi. Ya, sumber hukum bagi bangsa Indonesia. Ya, anak-anakku yang boleh dicintai, arti dari uraian yang dikatakan oleh Florensa yang merupakan sumber hukum tertinggi adalah semua peraturan, baik peraturan presiden, keputusan presiden, peraturan menteri,
kemudian peraturan daerah atau perda tingkat 1 provinsi, tingkat 2 kabupaten atau kota itu harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa enggak? Oh iya, bagus sekali ya. Pintar ya anak-anakku ya. Baik, mungkin Aulia mau menjawab atau Tabris? Tabris, silakan Tabris. Halo Tabris. Ya. Bagaimana? Tabris? Iya. Baik anak-anakku ya. Ini tadi sudah banyak yang gabung. Mungkin kalian fresh dulu ya dengan tepuk PPKN. Tadi yang harga mati? Yes ya. Bisa ya? Masih malu-malu ya? Ya. Bagaimana kondisi kalian? Sehat ya anak-anakku? Ya, jangan lupa kalian mencuci tangan sebelum dan setelah melakukan aktivitas. Kemudian tetap physical distancing, jaga jarak. Kemudian kita harus menggunakan masker atau face shield jika keluar ruangan. Nah, karena apa anak-anakku? Sekarang kita masih dalam pandemi COVID-19 ya. Segera berakhir semoga ya. Semoga segera berakhir dan kita bisa pembelajaran kembali ke sekolah. Ya, oke anak-anakku. Nah, tadi kalian sudah menjawab beberapa pertanyaan. Nah, kalian sekarang mungkin ada yang bisa menceritakan yang membuat UUD itu siapa? Yang membuat UUD 1945 siapa? Kita flashback dulu. Yang membuat UUD siapa? Yang membuat UUD 1945? BPUPKI ya, BPUPKI. Badan Penyelidik, apa kepanjangannya? BPUPKI? Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ya, bagaimana Danang? Kepanjangannya apa BPUPKI? Badan Usaha Penyelidik. Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia. Ya, bagus sekali ya. Ya. Nah, ini anak-anakku, jadi kita mengalami penjajahan zaman Jepang ya. Saat itu setelah Jepang berhasil masuk ke Indonesia tanggal 8 Maret 1942, kita mengalami penjajahan Jepang. Nah, sebelum itu kita dijajah oleh Belanda. Nah, kenapa banyak bangsa-bangsa ke Indonesia? Juga diantaranya dulu sebelum Belanda ada Spanyol, Portugis. Karena kekayaan alamnya yang sangat banyak ya. Mereka mengambil kekayaan alam Indonesia, diantaranya berupa rempah-rempah untuk dieksplor ke negaranya sana. Nah, oleh karena itu kita mengalami yang terakhir penjajahan Jepang. Nah, Jepang datang ke Indonesia dengan gerakan 3A, Jepang Cahaya Asia, Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang propaganda untuk mencari apa? Simpati rakyat Indonesia. Karena Jepang juga terdesak dalam Perang Dunia Kedua. Nah, akhirnya banyak pasukan tentara-tentara rakyat Indonesia dipakai untuk masuk anggota Heigo. Di situ Jepang propaganda mau memberi hadiah kemerdekaan, membentuk suatu badan namanya Dokuritsu Genbityo Sakai atau BPUPKI tadi, ya. Nah, tapi oleh rakyat Indonesia badan itu akhirnya diubah menjadi PPKI supaya tidak semata-mata merupakan bentukan Jepang. Akhirnya setelah dirubah, maka Indonesia juga mempersiapkan diri karena sedang bergejolak Perang Dunia Kedua, ada bom atom melalui Nagasaki, Hiroshima, menjadikan kota Jepang yang megah itu luluh lantah, hancur dengan tanah setelah diserang oleh kelompok sekutu pada tanggal 9 Agustus dan 11 Agustus 1945. Nah, kelompok pemuda itu tidak terima kalau Indonesia harusnya merdeka, maka mereka membuatlah suatu peristiwa penculikan. Bung Karno dan Bung Hatta dibawa ke daerah Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus. Untuk apa? Untuk didesak supaya membuat Declaration of Independence atau pernyataan kemerdekaan. Nah, akhirnya setelah berhasil di daerah Rengas Dengklok itu, kenapa di situ? Karena daerah netral, belum ada kelompok penjajah Jepang ataupun Belanda yang datang ke daerah itu. Akhirnya di situ berhasillah tertulis
pernyataan kemerdekaan atau Declaration of Independence. Akhirnya dibacakan tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, hari Jumat jam 10 pagi. Nah, sejak itulah Indonesia merdeka. Nah, kemudian tanggal 18 Agustus 1945 diputuskan untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional bangsa Indonesia dan ditetapkan presiden dan wakil presiden yaitu Bung Karno dan Bung Hatta. Ya, Bung Karno sebagai presiden dan Bung Hatta sebagai wakil presiden. Nah, itu kita tadi sudah flashback ya anak-anakku ya. Nah, baiklah anak-anak, kalian akan mengerjakan tugas. Nanti tugasnya itu ada namanya lembar kerja, ada 4 soal ya. Yang pertama soalnya uraikan tentang proses pembuatan UUD 1945 dan siapakah yang membuat. Kemudian soal yang kedua, jelaskan isi pembukaan UUD 1945. Yang ketiga, uraikan kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, sebutkan 5 sikap yang sesuai dengan implementasi nilai-nilai UUD 1945. Nah, sebelum kalian mengerjakan lembar kerja, kita diskusikan dulu mengenai pertanyaan pertama. Nah, ini kira-kira bagaimana? Siapa tadi yang membuat UUD 1945? Siapa? Bagus sekali, BPUPKI ya, BPUPKI. Ya, ada proses pembuatannya. Tadi sudah Ibu jelaskan ya. Sudah pinter ya. Kemudian isi pembukaan, bagaimana isi pembukaan? Siapa yang bisa menguraikan sedikit isi pembukaan? Alinea pertama, coba. Isinya apa? Yang biasanya kalau upacara hikmat itu mesti pintar. Abris, Danang, Dedi, Florensa, Aulia. Ya, bagaimana? Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, itu alinea pertama, ya benda? Ya, Tabris, Florensa, paham ya? Iya. Jadi ya, nanti yang alinea kedua, ketiga, dan keempat kalian bisa lihat di situ ya. Di buku yang kalian miliki, buku paket ya. Sudah dipelajari ya. Nah, anak-anak sudah paham mengenai isi pembukaan ya? Danang? Nah, baik. Yang ketiga sekarang. Kalau kalian disuruh menguraikan kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Kedudukannya bagaimana? Kedudukannya pembukaan Undang-Undang Dasar. Nah, siapa yang tahu? Jadi, Tabris, Danang. Silakan masuk. Florensa, Aulia. Ya, jadi ada makna dan kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di dalam alinea pertama merupakan alasan untuk merdeka, ya, karena kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Kemudian alasan yang kedua adalah tentang rasa peri kemanusiaan, dan nanti kalian bisa melihat di alinea keempat mengenai apa? Cita-cita luhur bangsa Indonesia. Dan di dalamnya ada Pancasila di alinea keempat ya. Pancasila yang asli sah dan benar terdapat di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, mungkin kalian juga ada yang bertanya, apakah hubungan antara proklamasi Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Undang-Undang Dasar di dalamnya ada pembukaan ya.
Pembukaannya merupakan penjabaran dari proklamasi. Ya. Kemudian di dalamnya juga ada Pancasila. Alinea keempat di dalam pembukaan adalah di situ termaktub Pancasila. Ya, coba sebutkan Pancasila. Siapa yang bisa? Andi, silakan Andi. Jadi, disebutkan Pancasila. Sandi silakan Sandi. Bacakan Pancasila. Yang gerak. Ya. Sandi, ya. Sandi. Pancasila, ya. Pancasila. Bisa menyebutkan? Florensa, Pancasila? Aulia? Ya, mungkin karena kendala sinyal ya, kalian kurang jelas untuk mendengarkan. Nah, baiklah anak-anak, ini kita kembali kepada yang keempat, yaitu menyebutkan 5 sikap. 5 sikap yang sesuai implementasi Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Ya, kalian sudah mengerti ya, sikap apa saja yang sesuai dengan nilai-nilai Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Ya, mungkin ada yang menjawab. Sikapnya apa yang sesuai? Sikapnya apa? Sandi? Florensa? Ya, kalian nanti lebih jelasnya akan mengerjakan lembar kerja siswa ya. Jumlahnya ada 4 soal. 1 soal nilainya 25, sehingga kalau betul semua nilainya 100. Kemudian, Klinis juga menilai kalian tentang penilaian sikap. Nah, penilaian sikap itu ada skornya. Skornya A untuk antusias sekali, kemudian B antusias, C tidak aktif. Ya, kalau tidak mengikuti tim link kali ini berarti tidak aktif ya. Nilai sikapnya C. Kalau mengikuti berarti antusias, nilainya B. Kalau menjawab pertanyaan dan mengemukakan pendapat berarti antusias sekali, yaitu nilainya A. Nah, itu penilaian keterampilan dan sikap. Oke anak-anakku, nanti kalian mengerjakan di dalam Google Classroom. Dan kali ini pembelajaran akan kita akhiri. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin ada yang bisa menyimpulkan Undang-Undang Dasar tadi kedudukannya seperti apa? Merupakan apa? Ayo, merupakan apa? Andi, merupakan apa? Kedudukan Undang-Undang Dasar. Fabris? Fabris? Ayo, nggak apa-apa. Nanti nilainya A yang menjawab. Ya, tenang dulu. Ya, merupakan hukum tertinggi ya, merupakan sumber hukum tertinggi UUD 1945. Kalau Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Nah, baiklah manaku, jadi Undang-Undang 1945 merupakan hukum bagi bangsa Indonesia. Nah, nanti kalian akan mengerjakan tugas. Ibu harapkan kalian mengerjakan dengan baik dan bisa mengerjakan lembar kerja siswa dengan nilai yang memuaskan. Ya, semangat anak-anakku. Semoga pandemi COVID-19 segera berakhir. Kita bisa pembelajaran di sekolah, kemudian kita bisa bertatap muka, bertemu dengan teman-teman. Kita bisa bertengkar dengan kita yang versi kita. Semakin kita indah, semakin asri ya. Nah, kemudian kita akhiri ya. Semoga kalian tetap semangat. Jangan lupa selalu menggunakan masker jika keluar rumah ataupun face shield ya, menggunakan face shield. Kemudian tetap physical distancing, jaga jarak, dan kemudian kalian jangan lupa mencuci tangan setelah dan sebelum beraktivitas ya. Terima kasih anak-anakku. Semoga kalian sehat semua. Sebelumnya lihat dulu. SMP Negeri Cimalang. Belajar cerdas beretika. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.